Hai guys, kembali lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Koi Kimo. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berawal dari seorang om-om budak korporat bernama Rio yang akan berangkat nguli. Ada telepon urusan kantor dan buru-buru berangkat begitu saja. Di stasiun Rio merasa oleng dan akan mubui. Dia pun diselamatkan oleh seorang gadis SMA bernama Ichika. Karena tahu tidak sarapan, Ichika memberikan bekal nasi kepadanya. Di kantor itu juga saat istirahat, Rio membuka kotak makanan tersebut. Pulang nguli, betapa kagetnya Rio kalau Ichika adalah teman sekelas adiknya bernama Amakusa. Rio pun lalu memintanya untuk beradu jigong, namun sadar kalau adu jigong adalah level yang terlalu tinggi. Kemudian Rio menyatakan rasa suka kepada Ichika. Singkat waktu, Ichika meminta kontak Rio. Dia pun lalu menghubunginya saat Rio setelah meeting. Betapa bahagianya Rio karena Ichika menghubunginya. Dia juga selalu memberikan bunga kepadanya. Singkat waktu, Ichika tidak sengaja bertemu dengan Rio saat akan berbelanja. Di mall itu mereka berdua mencoba dorok-dok. Penjual pun mengira kalau mereka berdua sedang bobogohan. Kembali ke rumah, Rio bercerita kalau dia pergi bobogohan dengan Ichika kepada Amakusa. Sementara itu mamahnya Ichika menceritakan kalau Rio memberikan bunga itu lagi. Singkat waktu, saat di kafe Mang Dadang, Rio menghampiri Ichika yang sedang belajar. Tiba-tiba ada seorang bondon menemui dirinya. Dengan pakaian super glowing, dia pun berpesan kalau Rio adalah orang yang brengsek. Rio pulang nguli, dan sesampainya di rumah, dia melihat Ichika yang sedang membuat masakan. Rio pun sampai kaget setengah modal akibat malaweng. Rupanya teman Amakusa yang lain juga ikut masak untuk festival budaya sekolahan. Sementara itu Rio merasa bahagia karena Ichika menggunakan pakaian memasak. Sementara itu Satsuki dan Ruri melihat penampilan Rio yang sangat ganteng maksimal. Diceritakan oleh Amakusa kalau masa lalu Rio sering bermasalah dan ribut dengan babehnya. Sekarang dia sering pulang ke rumah dan juga sering menanyakan tentang Ichika kepadanya. Kemudian Rio memberikan kopi latte. Saat Ichika melihat kopi itu bertuliskan I love you, dia pun lalu mengaduknya dengan riweuh. Singkat waktu, malam pun poek, Rio menemui temannya Matsuda di sebuah kafe minuman abok. Dari hasil gosipnya, kalau Rio kini bobogohan dengan anak SMA. Namun Rio menjelaskan dia belum adu gabrut dengannya. Dijelaskan olehnya kalau Ichika menyelamatkan dirinya yang hampir mubui. Dari kejadian itu, Rio pun jadi suka dengan Ichika. Singkat waktu di acara festival budaya, Rio dan Matsuda datang ke kelas itu. Sementara itu Ichika melayani para pemesan. Kemudian Rio pun diajak berjalan berkeliling bersama Ichika. Pertama, mereka bermain baledok bola. Akhirnya Ichika berhasil mendapatkan tiket lotre. Saat akan naik ke tangga, tanpa diduga Ichika nyaris labuh dan diselamatkan oleh Rio. Para lelaki hidung kecombrang memikirkan gadis yang paling kawaii di kelasnya. Mereka menganggap kalau Amakusa paling cantik. Tamaru sampai kegaplok bola oleh Ichika. Di kelas, Ichika mengkhawatirkan keadaan Tamaru. Kemudian Ichika bercerita kalau dirinya juga suka dengan judul light novel yang Tamaru bawa. Singkat waktu, malam pun poek, Rio menghubungi Ichika yang saat akan pulang. Beberapa saat kemudian, Ichika bertemu dengan Rio di depan Dadang Mart. Tidak sengaja, Tamaru menemui mereka berdua. Dijelaskan oleh Ichika kalau Tamaru adalah teman sekelasnya. Kemudian, Ichika memberikan minuman berdemek kepada Rio dan dia pun sangat suka. Singkat waktu, di sekolah, Tamaru secara tidak sengaja melihat Ichika dan Rio melakukan pelukan hangat di tangga. Dijelaskan olehnya kalau itu tidak sengaja dan sebenarnya Rio menyelamatkan dirinya. Kemudian Rio mengajarkan mereka berdua tugas sekolahan.
Ryo pun menanyakan tentang Tamaru yang rupanya banyak disukai oleh para gadis di sekolah. Singkat waktu, Ichika mengabarkan kepada Amakusa kalau dirinya kena flu. Karena tahu Ichika sakit, Ryo pun lari ngabret edan. Lalu, Ryo pun menemui Ichika di kamarnya. Dia membawakan snack kepadanya. Dia juga memberikan buku materi belajarnya kepada Ichika. Tanpa diduga, hasil ujian Ichika bagus karena dibantu oleh Ryo. Satsuki tiba-tiba ingin merasakan sebuah cinta. Itu membuat pertanyaan beberapa temannya. Dia ingin bobogohan dengan lelaki yang seumuran dan sangat suka olahraga. Sementara itu, Ichika menjelaskan kriteria cowok kesukaannya. Namun Amakusa menyadari kalau itu mirip-mirip dengan Ryo. Tetapi, yang lain malah menyadari kalau Ichika ada rasa suka dengan Tamaru. Tapi hanya kebetulan. Di sisi lain, para bondon di kantor itu ngegosip tentang Ryo yang suka dengan seorang guru. Salah seorang bondon itu nguping obrolan Ryo pada saat nelpon. Sementara itu, Tamaru membantu Ichika yang sedang membawa barang urusan klubnya. Singkat waktu, di sebuah dadang cikopi, Ichika curcol kepada Amakusa kalau dia ingin memberikan sebuah hadiah pada Natal nanti kepada Ryo. Sebagai imbal balik karena Ryo begitu baik memberikan materi soal kepadanya. Sementara itu, Ryo datang ke kamar Amakusa. Amakusa bertanya kepadanya akan memberikan sesuatu kepada Ichika. Namun untuk hadiah bunga dan boneka saat ini hanyalah untuk kepuasan Ryo saja. Singkat waktu, sore itu Ryo pulang buru-buru karena akan ketemuan dengan Ichika. Di taman itu, Ichika lalu memberikan hadiah Natal kepadanya berupa pindasi. Sementara itu, Ryo membelikan hadiah light novel kepadanya. Sampai-sampai Ichika pun riweuh. Sekolah mengadakan wisata. Akan tetapi, yang menjadi fotografer adalah Masuda, yang merupakan teman dari Ryo. Membuat Amakusa dan Ichika orongoh tak berdaya. Sampainya di TKP, Masuda langsung beraksi memfoto momen wisata. Saat ditanya oleh Amakusa, Masuda belum mengabarkan dirinya ikut memfoto ke Ryo. Sementara itu di kantor Ryo mendapatkan pesan dari Amakusa tentang acara liburan sekolah. Tanpa diduga ada seorang bondon menabraknya. Rupanya dia Matsushima. Dia pun riweuh karena gantungan kuncinya terjatuh. Diceritakan oleh Ryo kalau kenalannya juga suka dengan anime, dan Ryo pun ikut nonton juga. Singkat waktu, Ichika tertinggal rombongan, tidak sengaja bertemu Tamaru. Dia pun berjalan bersamanya. Malam yang poik itu, Ichika dihubungi oleh Ryo. Dia menanyakan kabar Ichika di sana. Sementara itu Tamaru yang mendengar obrolan itu merasa sedih. Padahal sebenarnya memendam rasa suka kepada Ichika. Singkat waktu, Tamaru melihat Ichika sedang berdua dengan Masuda dan menghampirinya. Dia menganggap Masuda merayu Ichika, padahal hanya ngobrol biasa. Pada hari libur, Ichika diajak Ryo untuk pergi ke bioskop. Mereka lalu menonton film romantis dan Ichika menyadari kalau itu mirip seperti keadaan dirinya. Matsushima istirahat dengan disambut angin gelembung. Untungnya pada hari itu rapat selesai lebih cepat. Di sebuah kafe dia melihat Ryo sendirian dan langsung pergi ke WC untuk remake tampilan agar lebih glowing. Setelah itu Ryo meminta Matsushima untuk meminta rekomendasi anime yang seru untuk ditonton. Kemudian Matsushima mengajaknya pada Jumat depan untuk minum abok bareng-bareng. Ryo berencana akan ikut juga pada acara tersebut. Di sisi lain, Ichika dan Amakusa sedang menyiapkan masakan. Lalu Amakusa menjelaskan kalau Ryo itu sering ribut dengan babehnya. Maka dari itu, Ryo sekarang tinggal di apartemen. Sejak bertemu Ichika, dia pun kini sering pulang ke rumah. Singkat waktu, acara olahraga kelas pun digelar. Ichika berpesan untuk memberikan dukungan pada tim sepak bola. Pertandingan pun dimulai. Para bondon memberikan semangat pada tim sepak bolanya. Tamaru pun begitu terlihat mantap jiwa bagi para bondon. Sementara itu Matsushima masih penasaran dengan pacar Ryo yang sebenarnya. Setelah acara abok selesai, mereka pun cabut masing-masing.
Sementara itu, Matsushima mengajak Ryo untuk pergi ke sebuah kafe. Secara langsung, dia menanyakan pacar Ryo yang seorang guru. Ryo pun menjelaskan kalau dia tidak punya pacar seorang guru, tetapi Ryo punya rasa naksir dan suka kepada seorang gadis. Tamaru tidak sengaja bertemu Ryo di sebuah toko buku. Dia berencana ingin membeli light novel yang baru. Dia pun riweuh dan tidak ingin menemuinya. Kemudian saat akan mengambil light novel tersebut, Tamaru pun tidak sengaja sampai bersentuhan dengan Ryo. Terlihat Tamaru pun baru tahu kalau Ryo saat ini suka dengan light novel. Dia direkomendasikan oleh Ichika karena hal tersebut. Tamaru pun langsung buru-buru cabut dari tempat itu. Singkat waktu, Matsushima pergi membeli light novel baru. Dia sangat bahagia sampai-sampai buat status di TikTok. Tanpa diduga, Ichika juga beli light novel tersebut. Rupanya mereka berdua itu punya kesamaan suka dengan cerita light novel. Dan akhirnya akrab dadakan. Singkat waktu, malam pun poek, Matsushima membuat status TikTok karena begitu suka dengan salah satu karakter di Toho. Sementara itu, Ryo sudah membaca light novel dan kemudian menghubungi Ichika, membahas soal cerita pada light novel yang begitu romantis. Singkat waktu di sekolah, Ichika asruk-asrukan membahas hari Valentine. Hampir setiap hari, Ryo menghubungi dirinya. Dia berencana ingin memberikan hadiah kepada Ryo dan curcol dengan Amakusa adiknya. Kemudian Ichika menemui Masuda dan mengajaknya pergi ke restoran. Ichika membahas hadiah yang akan dia berikan kepada Ryo. Sebelumnya, Ryo pernah diprank karena diberikan coklat yang berisi rambut. Setelah itu, Ichika berusaha memikirkan hadiah selain coklat. Saat Ryo menghubungi dirinya, Ichika memintanya untuk bertemu pagi hari pada tanggal 14. Singkat waktu, pagi pun isuk. Matsushima akan memberikan sesuatu kepada Ryo. Sementara itu, Ryo sudah standby ngajedok menunggu Ichika. Kemudian Ichika pun datang ke rumahnya. Karena bingung ingin memberikan hadiah apa, Ichika pun memberikan pelukan hangat kepadanya. Ryo pun sampai tigoleprak bahagia karena pelukan hangat Ichika. Sementara itu di sekolah, Ichika terlihat asruk-asrukan. Untungnya Ryo terlihat bahagia karena pelukan itu. Setelah itu Ichika memberikan kue coklat itu kepada temannya. Ichika pun mengirimkan pesan kepada Tamaru untuk menemuinya pas istirahat. Di jam istirahat itu, Tamaru diberikan kue coklat oleh Ichika. Selang beberapa waktu, Tamaru menyatakan rasa sukanya kepada Ichika dan ingin bobogohan. Dia pun meminta jawaban darinya nanti saja. Sementara itu, Matsushima berencana ingin memberikan coklatnya. Malam yang poek, Matsushima berusaha mengejar Ryo. Beruntung, pengejarannya tidak sia-sia. Dia pun lalu memberikan coklat itu kepadanya. Saat meeting, Tamaru keluar dan menghampiri Amakusa. Amakusa bercerita kalau Ichika lebih cicing jempling dari biasanya. Tamaru mengakui kalau dia menembak Ichika dan menjadi saingan Oni-channya. Singkat waktu, Ichika menemui Ryo selepas pulang sekolah. Dia kepikiran mungkin Ryo menjadi orang yang disukainya. Saat akan memintanya untuk curcol, Ichika pun ngambek dan tidak ingin mengungkapkan. Dia menganggap Ryo sering memaksanya secara sepihak. Tamaru mendapatkan sebuah pesan dari Ichika. Dia memintanya untuk ketemuan pada hari Sabtu saja. Kemudian Ichika menemuinya di sebuah stasiun. Ichika berencana akan mengungkapkan jawabannya. Namun Tamaru mengajaknya terlebih dahulu ke sebuah taman. Di taman itu, Ichika mengungkapkan kalau dia punya rasa suka dengan orang lain. Maka dari itu, dia tidak bisa jadian dengannya. Di sebuah stasiun, mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan Ryo. Dijelaskan oleh Tamaru kalau dia baru saja ditolak dan berpesan agar tidak membuat Ichika sedih. Ichika menjelaskan juga kalau beberapa hari lalu Tamaru mencoba bobogohan dengannya. Namun dia tolak. Ryo juga menyadari Ichika yang asruk-asrukan karena ingin memberikan jawaban sesungguhnya. Singkat waktu, guru di sekolah memintanya untuk menggambar kelulusan tingkat 3 kepada Ichika dan Amakusa.
Di kelas itu, mereka bertiga bingung harus mulai dari mana. Kemudian datang Satsuki dan Ruri membantu mereka bertiga di kelas. Akhirnya mereka berhasil membuat kalimat sambutan itu. Singkat waktu di sebuah restoran, Ryo melakukan presentasi kepada Ichika. Di dalam hati, Ichika, dia pun merasakan gejolak cinta dengan Ryo. Kemudian Ryo menemui Matsushima di sebuah kafe. Dia pun berbicara dari hati ke hati. Kalau sebenarnya, Matsushima punya rasa suka dan bogoh dengan Ryo. Ryo pun bercerita kalau dia menyukai Ichika, teman sekelas adiknya. Masih di kafe itu, Matsushima menyadari kalau ini adalah pengakuan cinta yang mengerikan. Menurutnya, pertemuan kali ini hanyalah untuk memuaskan dirinya bagaikan rasa plong sehabis modal. Sesampainya di rumah, Matsushima merasa asruk-asrukan karena ditolak oleh Ryo dan berencana untuk abok-abokan. Sementara di apartemen miliknya, Ryo memikirkan perasaan dari Ichika. Singkat waktu, Masuda menemui Ryo di apartemen. Dia juga tidak lupa membawa minuman berdemek. Ryo bercerita kalau dia ditembak oleh gadis sekantor. Namun dia tolak karena sudah punya rasa suka dengan Ichika. Masuda melihat Ryo bingung dengan keputusan memilih antara keduanya. Masuda berpesan kepadanya untuk berpikir lebih dewasa. Kemudian Ryo mengajak Ichika pergi ke pesta White Day. Di sana, mereka pergi ke restoran All You Can Eat. Tanpa diduga, para bondon kantoran itu juga menyapa Ryo yang sedang berduaan dengan Ichika. Setelah itu, mereka pun jalan di sisi laut. Singkat waktu, Ryo lalu mengajak Matsushima ke restoran pada malam itu. Kemudian Ryo mengatakan kalau Matsushima untuk berhenti mengejarnya. Meskipun nyeredet hati, Matsushima memberikan semangat kepadanya untuk bersama Ichika. Ichika dan temannya berada di sebuah restoran. Mereka menyadari di tahun depan sudah tingkat 3. Mereka di sana memikirkan masa depan dan kuliahnya masing-masing. Sementara itu, Ichika belum kepikiran sama sekali tentang masa depannya. Tamaro menemui Ichika. Dia memberikan saran untuk pertimbangan masuk kuliah. Malam itu, Ryo menghubungi Ichika. Dia pun menjelaskan soal rencana masuk kuliah. Ichika lebih tertarik dengan seni. Diceritakan oleh Ryo kalau dia dulu kuliah ikut dengan rencana orang tuanya. Singkat waktu, Ichika membeli buku referensi masuk kuliah. Sementara itu, sudah lama keluarga Amakusa tidak makan bareng. Setelah acara makan, Amakusa bercerita ke mamahnya kalau Ryo sudah berkencan dengan Ichika. Babehnya yang mendengar hal tersebut, dia pun lalu marah besar kepada Ryo. Kemudian Amakusa menghubungi Ryo karena dia bercerita kepada mamahnya dan babehnya nguping. Singkat waktu, Masuda, Ichika, Amakusa, dan Ryo botram di sebuah taman. Saat mengobrol berdua, Ichika berencana akan masuk ke jurusan seni kurator. Sudah sekitar 6 bulan lamanya, Ryo tidak menghubungi Ichika lagi. Dia pun bertanya-tanya kepada Amakusa tentang keadaannya. Di rumah, Ichika menanyakan perbedaan umur antara mamah dan papahnya. Bedanya sekitar 5 tahun saja. Untuk zaman sekarang, beda umur 5 tahun cukup besar menurut Ichika. Kemudian Ichika menghubungi Ryo dan dia pun ingin janjian ketemuan dengannya hari Sabtu. Namun sayangnya, Ryo tidak bisa karena alasan sibuk. Selain itu, Ichika bertanya kepadanya yang sudah jarang menelepon dirinya. Saat Ichika akan pulang, dia tidak sengaja melihat ada Ryo di sana. Berusaha akan menyapanya, namun dia hanya lewat melintas begitu saja. Singkat waktu, Ichika diajak ke restoran oleh Amakusa. Ichika bercerita kalau Ryo begitu sibuk sampai tidak bisa menghubunginya. Namun ketika Amakusa akan menghubungi Ryo, Ichika menolaknya dan menganggap terlalu ikut campur. Saat akan cabut, Ichika memeluk Amakusa dan berpesan kalau dia akan menemui Ryo. Singkat waktu, di sebuah kafe, Masuda menemui Ryo. Ryo pun lalu bercerita kalau dia ingin mundur dan tidak ingin bobogohan dengan Ichika lagi. Masuda mengatakan kalau Ryo begitu cupu. Kemudian di stasiun, Ichika melihat di depannya ada Ryo.
Dia berusaha mengejarnya, sampai akhirnya dia memanggil Ryo. Ichika bertanya-tanya karena selama ini dia tidak pernah menghubunginya lagi. Ryo pun tidak yakin ingin bersama dengannya dan menganggap terlalu merepotkan dirinya. Namun Ichika mengkepretnya. Dia pun mengungkapkan perasaannya bahwa Ichika begitu menyukai Ryo. Kemudian mereka berdua pun langsung beradu jigong dengan spontan. Akhir cerita, Ryo mengungkapkan kepada babehnya kalau dia suka dengan Ichika dan akan melindunginya hingga dia dewasa. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.